Bertahan hidup sendirian di alam liar selama puluhan hari, dan kalian bisa bawa pulang hadiah $500.000. Bayangin aja kompetisi survival kayak gini, pasti banyak dari kalian yang pengen ikutan nyoba, kan? Pendaftar alone musim kedua ini membludak sampai 3.500 orang. 3.500 orang ini datang dari berbagai latar belakang, dan mereka semua super pede dengan skill bertahan hidup mereka. Rela kelaparan demi dapetin $500.000, di mana lagi ada tawaran gila kayak gini. Tapi, bro, acara ini bukan asal daftar langsung masuk. Dari semua video pendaftaran yang masuk, tim produksi cuma milih 20 peserta buat ikutan tes langsung di lapangan. Siapa master survival yang asli bakal langsung kelihatan. Akhirnya, setelah lewat tes, bikin shelter, nyalain api, berburu, dan pakai kamera, 4 ujian dasar ini nyaring mereka jadi 10 peserta final. Kalau di musim pertama, 6 orang gugur dalam 8 hari, itu karena mereka belum paham permainannya. Nah, 10 peserta di musim kedua ini harusnya bisa pamer skill survival yang jauh lebih brutal. Musim ini, lokasinya ada di Pulau Vancouver, Kanada. Bertahan hidup di pulau mungkin kedengarannya biasa aja, cuman ada beruang hitam, puma, dan serigala yang keluyuran di mana-mana. Tapi banyakan beruang hitam sih, yang siap bikin jantungan kapan aja. 10 peserta masing-masing bawa 10 barang. Peserta pertama kita, Desmond, seorang pria berusia 37 tahun. Badannya kekar, kelihatannya sih jagoan banget. Di dekat lokasi drop Desmond, ada sumber air tawar yang melimpah. Beruntung banget, jadi langkah selanjutnya adalah bikin shelter. Air, shelter, lalu makanan. Itu urutan rencana survival Desmond. Sangat masuk akal dan pikirannya jernih. Tapi pas dia masuk lebih dalam ke hutan, dia langsung panik. Di tanah banyak banget kotoran beruang hitam. Pulau Vancouver emang salah satu tempat dengan populasi beruang hitam terpadat di dunia. Ada sekitar 7.000 beruang hitam, hampir 1.000 puma, dan 200 serigala. Desmond ini mantan militer, ngabdi selama 7 tahun. Dia bilang pengalamannya di militer bikin dia tuh punya nyali buat ngadepin tantangan seberat apapun. Dia bahkan sempat bercanda sama teman-temannya, kalau kalian lihat aku berantem sama beruang di TV, ya nggak usah khawatirin, aku mending kalian bantuin beruangnya. Ya, namanya juga omong kosong bareng temen. Tapi aku rasa orang ini punya sesuatu. Kumpulin nyalimu. Bro, masa takut cuman karena beberapa tumpuk kotoran? Nggak usah berantem sama beruang. Fokus aja bertahan hidup. Nggak perlu terlalu cemas dan parno. Jam 10 pagi, kita pindah ke peserta kedua, Larry. Larry ini mukanya kalem, kelihatannya santun dan rapi. Padahal aslinya, dia ini emosian banget bro. Berani taruhan. Dia ini peserta paling gampang meledak sepanjang sejarah Alone. Seberapa parah emosinya, hari ini Larry mau naik ke bukit, nyari kayu yang lebih gede buat bikin shelter. Tapi tanah di sini licin banget dan banyak semak belukar. Ditambah lagi hujan, Larry kepeleset dan jatuh berkali-kali. Matanya juga terus-terusan kecolok ranting pohon. Larry ketawa dan bilang, kalau ketemu kesulitan kita harus senyum. Senyum apaan, singkirin barang rongsokan ini. Tiba-tiba aja dia mulai ngomel dengan sensor di mana-mana, padahal tadi masih ketawa. Kena hal sepele dikit, langsung meledak amarahnya. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih si Larry. Kalau aku disuruh jalan di tempat kayak gini, pasti bakal ngamuk juga. Larry punya 2 anak cowok di militer dan cewek kuliah di luar kota. Dia dan istrinya, Rachel, udah bareng sejak SMA dan tetap mesra sampai sekarang. Keluarganya sangat harmonis, jadi kelihatannya Larry bisa ngontrol emosinya. Cuman emang ranting-ranting ini nyebelin banget. Kalian lihat, sebentar aja setelah gubuk Larry selesai dibangun, dia langsung bisa tersenyum lagi. Wah, tempat ini indah banget. Jam 11 siang, balik lagi ke Desmond. Gara-gara ngelihat terlalu banyak jejak beruang hitam, Desmond mutusin buat ngegantung semua barangnya di tempat tinggi. Perhatiin ya, dia bahkan belum punya makanan sekarang, cuma sekadar gantung barang-barangnya dulu. Tapi dia malah milih ranting yang tipis gitu. Rantingnya nggak kuat nahan beban dan langsung patah. Katanya mau berantem sama beruang, kok sekarang panik gini sih bro? Rencana survival yang awalnya jernih, seketika jadi berantakan. Sampai jam 1 siang, Desmond masih ngegendong tasnya, nyari tempat yang aman buat netap. Dia pikir menjauh dari kotoran beruang bisa bikin hatinya lebih tenang. Malah makin masuk hutan, makin banyak jejak beruangnya. Atau mungkin itu bukan jejak beruang sama sekali, tapi imajinasinya malah kemana-mana. Apa ini bekas cakaran beruang di pohon? Kok rumput di sana kayak ada yang abis tiduran, dedes babe?
Apalagi setelah dengar suara-suara aneh, Desmond makin panik, langsung ambil langkah 1000. Selanjutnya kita beralih ke peserta nomor 3, Mary. Pas baru turun dari helikopter, Mary kayak masih blank gitu. Baru pas siang hari dia mulai tenang dan mulai cari tempat buat bikin shelter. Proses adaptasinya bisa dibilang lumayan lambat sih. Mary berusia 36 tahun dan punya 2 anak perempuan. Dulu dia ini mantan petugas pemadam kebakaran hutan loh. Katanya wanita itu lemah, tapi seorang ibu itu kuat. Mary siap berjuang habis-habisan demi kedua anaknya. Karena tenaganya terbatas, gubuk yang dibikin Mary ukurannya kecil. Terpalnya masih sisa banyak banget setelah dipasang, jadi sisanya dia lipat ke bawah buat cegah air merembes dari tanah. Cuma bisa melipat sisa terpalnya ke bawah biar air nggak merembes dari tanah. Peserta keempat yang muncul, Tracy. Umurnya 44 tahun ini, badannya benar-benar besar dan berotot. Gerakannya memang agak lambat, tapi tenaganya luar biasa kuat. Pohon kecil yang ngalangin jalan bisa langsung dia dorong rubuh pakai tangan kosong. Tracy mau bangun tempat berlindungnya di sini. Jadi semua faktor bahaya di sekitarnya harus disingkirkan. Tracy juga mantan tentara. Walaupun sekarang badannya agak gemuk, tapi kelihatannya ini bukan lemak sembarangan. Walaupun sekarang badannya agak gemuk, tapi kelihatannya ini bukan lemak sembarangan. Di dekat tepi sungai tempatnya mendarat ada banyak banget kerang. Buat Tracy ini tuh makanan yang super lezat. Tapi kenapa dia cuma berdiri diam dan nggak memakannya? Bukan nggak mau, tapi dia memang nggak boleh memakannya. Gara-gara fenomena pasang merah, para peserta dilarang keras makan kerang apapun di sini. Pasang merah itu fenomena ledakan populasi alga beracun dalam jumlah besar. Racunnya bisa menembus dan diserap ke dalam daging kerang. Tracy cuma bisa ngeliatin kerang yang jumlahnya nggak habis dimakan itu. Hatinya pasti nyesek banget, sayang banget, padahal kerang kecil ini rasanya enak banget. Jam 4 sore Desmond duduk di tepi pantai kebingungan. Sekarang dia udah sepenuhnya dikuasai rasa takut sama beruang hitam. Ngapain aja bawaannya parno terus, takut banget tiba-tiba ada beruang hitam yang menerkamnya. Dia bahkan nggak berani menatap ke hutan karena itu bikin dia merinding. Kalau mentalnya udah begini, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Desmond, bahkan sebelum hari pertamanya kelar, memilih menyerah dari kompetisi gara-gara takut beruang. Waktu kru acara datang jemput, mereka semua ngira Desmond beneran ketemu beruang hitam. Ternyata dia cuma ngelihat kotoran beruang doang. Desmond bener-bener dikalahkan oleh mentalnya sendiri. Beruang hitamnya padahal nggak pernah muncul sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, mendingan dari awal nggak usah sok jagoan di depan teman-temannya deh. Balik dengan cara kayak gini, semoga aja orang-orang lebih bisa maklum dan nggak ngetawain dia. Malam harinya, Tracy duduk di dalam tenda kecilnya. Dia juga dengar suara-suara aneh dari sekelilingnya. Dia emang takut, tapi nggak sampai bikin dia nyerah. Di alam liar, dengar suara aneh sedikit, itu hal yang wajar banget, bro. Island tapi tiba-tiba suaranya makin mendekat. Tracy buru-buru ngeluarin klakson udara buat jaga-jaga. Harusnya sih aman, mungkin cuma seekor puma. Pomen, Al di sisi lain, Mary keganggu banget sama suara hujan yang terlalu deras. Pomen, Al berisik banget sampai bikin dia nggak bisa tidur dan kesal. Terus, pas dia bangun keesokan paginya, dia malah nemuin bagian bawah kantong tidurnya udah kebanjiran. Padahal di bawahnya udah dilapisin terpal. Ujung-ujungnya kantong tidur dan beberapa perlengkapannya basah kuyup juga. Kantong tidur yang basah itu mustahil buat dipakai tidur, bahaya. Mary buru-buru bangun dan beres-beres. Lalu dia membangun ulang pondok kecilnya. Terakhir, dia pasang lapisan terpal lagi buat cegah air tanah merembes. Hujan benar-benar musuh terbesar yang paling dihindari para peserta saat ini. Coba lihat Larry yang rela naik turun bukit cuma demi dapetin sedikit kayu bakar kering ini. Bikin api pakai kayu kering dulu, terus diseduh secangkir teh panas. Larry langsung ngerasain kehangatan yang luar biasa. Hatinya juga jadi lebih tenang dan nggak begitu emosian lagi. Malam harinya, Larry juga dengar suara auman binatang buas. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia langsung keluar tenda dan berteriak ngusir hewan itu. Binatang buasnya harus diusir biar dia bisa tidur dengan tenang. Hari kelima jam 7 pagi. Mary bangun pagi-pagi banget dan kepalanya masih terasa pusing. Hujan turun semalaman suntuk dari kemarin. Dia sampai halusinasi dengar ada yang manggil ibu. Pas sadar ternyata itu bukan suara anak-anaknya, melainkan kicauan burung. Karena tempat berlindungnya terlalu kecil dan cuma muat buat rebahan, jadi Mary berencana bikin layar pemantul panas biar gampang nyalain api. Membangun tempat perapian kecil di antara 2 pohon besar. Sekarang mari kita lihat peserta nomor 5, Justin. Pagi-pagi buta dia udah jalan-jalan cuma pakai celana pendek. Justin ini pantang tidur malas, dia lebih suka olahraga. Dia mengabdi di militer selama 15 tahun dan baru aja pensiun.
Sebagian besar karirnya di militer dihabiskannya sebagai seorang penembak jitu yang luar biasa. Setelah pensiun dan pulang, dia nyadar kalau di komunitas veteran, banyak banget yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Buat mencegah tragedi itu terjadi, Justin ngajak mantan rekan-rekan tentaranya buat pergi hiking bareng. Biar mereka bisa lebih dekat dan menyatu dengan alam, proaktif dan optimis, itulah strategi bertahan hidup ala Justin. Kalau kalian cuma duduk di rumah tiap hari, kalian bisa melewatkan seisi dunia. Mendingan lebih sering keluar jalan-jalan kan? Tuh lihat, Justin langsung nemuin seekor bebek yang lagi asik mandi santai di sungai. Tepat saat Justin ngikutin arah perginya bebek itu, burung-burung di atas pohon nggak berhenti berkicau ribut. Sepertinya mereka ngasih peringatan ke hewan-hewan kecil kalau ada pemburu yang datang. Jalan terus sampai jam 12 siang, Justin masih aja belum dapat apa-apa. Dia masuk lebih dalam ke hutan buat cari tahu apa dia bisa dapat makanan yang layak. Saat itulah dia ngelihat ada bangkai bebek di pinggir sungai kecil. Makanan gratisan begini malah bikin Justin nggak berani memakannya. Bebek ini nggak punya luka luar, bisa jadi mati karena infeksi virus. Tapi ini bebek yang lumayan gemuk juga. Batin Justin bergejolak lama banget, tapi akhirnya dia mutusin buat nggak memakannya. Tapi bangkai bebek itu nggak bisa dibiarin begitu aja di sini. Nanti malah mancing datangnya karnivora besar. Dia pun terpaksa ngelempar bebek itu ke laut untuk dimakamkan. Justin membakar kalori dalam jumlah gila-gilaan setiap harinya. Kalau aja itu bebek yang sehat, hari ini dia bakal pesta makan besar. DTU peserta ke-6 yang muncul adalah Mike yang berumur 55 tahun. Peserta ke-6 yang muncul adalah Mike yang berusia 55 tahun. Mike pernah menghabiskan 8 tahun mengajari pilot dan kru penerbangan cara bertahan hidup di belakang garis musuh. Sekarang Mike datang ke tepi pantai, bersiap memungut rumput laut dan kelp untuk dimakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, akibat fenomena pasang merah mereka nggak boleh makan kerang apapun. Ini benar-benar bikin pusing. Makanan yang paling gampang didapat malah nggak bisa dimakan dan cuman bisa makan tanaman hijau yang super asin ini. Mumpung lagi surut, Mike buru-buru memasang jaring insang. Tinggal nunggu pasang naik buat ngecek dapat berapa ikan. Mike ngelihat jaring yang dipasangnya itu mirip banget sama net tenis. Entah bakal ada beruang hitam yang mau nemenin dia main tenis enggak ya? Dat.o 0,05 jam 4 sore, peserta ke-7 kita Randy, lagi asyik minum teh seduhan daun pinus hemlock. Teh daun pinus hemlock ini kaya banget akan vitamin C, bisa buat ngobatin radang tenggorokan, batuk, dan infeksi lainnya. Randy pas muda itu lumayan ganteng loh, foto-foto di dinding cukup membuktikan kalau dia orang yang ceria dan suka bergaul. Randy ini pernah belajar gulat, fisiknya kuat banget. Selama 8 tahun terakhir dia bekerja di sekolah bertahan hidup alam liar di Utah. Tugasnya ngajarin skill dasar survival. Ikut alone kali ini bakal jadi ujian raksasa buat dia. Sebagai instruktur survival, dia mau ngebuktiin kemampuan aslinya. Sekarang Randy lagi bikin beberapa jebakan simple. Rencananya buat nangkap kelinci, tikus, atau semacamnya. Sudah 5 hari ini Randy belum makan apapun. Bayangin aja betapa laparnya perut dia, soal apakah jebakan ini bakal berguna atau enggak. Besoknya Randy ngecek ke jebakannya, dan ternyata jebakannya udah ketarik, tapi sayangnya nggak ada mangsa. Ini kabar baik sekaligus buruk. Baiknya, mangsa incaran emang ada. Sialnya, jebakannya gagal nangkap mereka. Randy sampai detik ini belum makan daging sama sekali. Cuman bisa makan beberapa jamur. Nasibnya emang lagi apes banget. Tapi kesialan yang sebenarnya baru mau dimulai. Besoknya Randy duduk di shelter sambil berusaha keras mengingat kemana pemantik apiku pergi. Pas ngecek rekaman kamera baru ketahuan, selesai bikin api kemarin, alat pemantiknya jatuh ke lubang api. Karena suhu nyala pemantik itu rendah banget, pas jatuh ke perapian kemungkinan besar udah habis terbakar. Tanpa alat pembuat api, tingkat kesulitan bertahan hidupnya bakal naik drastis. Hari ke-6 jam 8 pagi, kita balik ke Mike. Jaring yang dipasang kemarin